Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, diantaranya nikmat kesehatan serta waktu luang, sehingga kita semua masih diberi kesempatan untuk bisa berkumpul kembali dalam melaksanakan daring pada pertemuan kali ini. Langsung aja kita mulai pelajaran kita tentang al-imanu bi uluhiyatillahi ta'ala, beriman terhadap uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Al-imanu bi uluhiyatillahi ta'ala, beriman terhadap uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Alif. Ma'nal imani bi uluhiyatillahi ta'ala. Makna beriman terhadap uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. At-tasdiqul jazimu bi anna Allah ta'ala wahdahul mustahiqu li jami'i anwa'il ibadati adh-dhahirah wal batinah. At-tasdiqul jazimu bi anna Allah ta'ala, kepercayaan secara pasti bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala wahdahul mustahiq, wahda semata, al-mustahiq yang berhak, li jami'i anwa'il ibadah atas segala bentuk ibadah, adh-dhahira wal batinah, baik yang lahir maupun batin, baik secara lahir maupun secara batin. Mithlu, contohnya, ad-du'a'u, berdoa, al-khauf, takut, at-tawakkal, bertawakal, atau berserah diri, wal isti'anah, memohon pertolongan, wassalah, dan sholat, wazzakah, zakat, wassiyam, berpuasa, faya'lamul 'abdu yaqinan
annallaha huwal ma'bud la syarika lahu fala ma'buda bihaqqin illallahi ta'ala. Kama qala subhanahu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa ya'lamul 'abdu yaqinan, jadi hamba tersebut yakin, annallaha, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala, huwal ma'bud la syarikalah, adalah al-ma'bud atau zat yang disembah, la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Fala ma'buda bihaqqin ilallahi, ilallah ta'ala. Karena itu, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kama qala subhanahu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada sesembahan yang hak melainkan Dia, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi makna dari beriman terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala ialah kepercayaan yang pasti. Artinya kita benar-benar percaya bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak atas segala bentuk ibadah. Jadi kita mempersembahkan segala bentuk ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan beberapa contoh dari ibadah diantaranya ialah berdoa, takut, yakni takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal atau berserah diri, wal isti'anah, meminta pertolongan, wassalah wa zakah wa siyam wa ghairi dzalik, salat, zakat, berpuasa dan lainnya. Kereta. Nggak bisa di stop. Udah mengeluarkan duit dia sebentar nih tuh.
akhbara ta'ala annal ilaha ilahun wahidun. Dan ayat di atas Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan annal ilahun wahidun, bahwa sesembahan yang hak hanyalah satu. Ay ma'bud wahid fala yajuzu an yuttakhidha ilahun ghairu wala ya'budu illa iyyah. Karena itu dilarang menjadikan sesembahan Karena itu dilarang menjadikan sesembahan yang hak hanya satu. Karena itu dilarang menjadikan sesembahan lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak boleh ada yang disembah kecuali Dia. Nah, jadi di ayat ini wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwasannya sesembahan yang hak itu hanyalah satu. Dan kita juga dilarang menjadikan sesembahan lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di ayat ini dijelaskan bahwasannya tidak ada sesembahan lain dan kita tidak boleh menjadikan sesembahan lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sajalah yang berhak untuk disembah, dan kita mempersembahkan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah sekecil apapun itu
kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah. Yang innal imana bi uluhiyatillahi ta'ala, beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwal i'tirafu bi anna Allah wahdahul ilahul haqqu la syarikalah, mengakui bahwa hanya Allah lah Tuhan yang berhak disembah dan tidak ada sekutu baginya. Wal ilahu bima'na al-ma'luh, dan ilah artinya adalah makluh, ai al-ma'budah habban wa ta'ziman. Maksud dari ilah ini ialah yang disembah dengan penuh kecintaan dan pengagungan. Fahuwa ifradullahi bijami'i anwa'il ibadah, yakni mengesahkan Allah, ifradullah, mengesahkan Allah bijami'i anwa'il ibadah, dengan segala bentuk ibadah. Fala nad'u illallah, sehingga kita tidak berdoa kecuali kepada Allah. Fala nad'u, dan tidaklah kita berdoa illallah, kecuali kepada Allah. Wala nakhafu illallah, dan tidaklah takut kecuali kepada Allah. Wala natawakkal illa 'alallah, dan tidaklah bertawakal dan tidaklah berserah diri kecuali kepada Allah. Wala nasjudu illallah illa lillah, dan tidaklah kita sujud kecuali kepada Allah. Wala nakhda'u illa lillah, dan tidaklah kita tunduk kecuali kepada Allah. Fala yastahiqqul ibadah illa huwa subhanah, dan tidaklah ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahqiqan liqaulihi ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan.
Nah, jadi ini juga mengenai makna dari beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya katakan di atas tadi, beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala adalah kita yakin atau kita percaya, kita mengakui bahwasannya hanya Allah Subhanahu wa taala lah Tuhan yang berhak disembah dan tidak ada sekutu baginya. Wal ilah, arti ilah di sini adalah makluh. Maksudnya adalah yang disembah dengan penuh kecintaan dan pengagungan, yakni mengesahkan Allah dengan segala bentuk ibadah, mempersembahkan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah. Dan kita menyembah Allah Subhanahu wa taala disertai dengan rasa cinta dan pengagungan. Nah, kalau sudah dikatakan mengesahkan Allah dengan segala bentuk ibadah, yaitu mempersembahkan segala bentuk ibadah hanya kepada Allah, berarti kita tidaklah berdoa, tidaklah memiliki rasa takut, tidaklah bertawakal atau berserah diri, tidaklah sujud, tidaklah tunduk, kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Sudah tekankan sekali lagi, tidak ada yang berhak disembah secara hak melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Surah Al-Fatihah ayat 5. Ahammiyatul imani bi uluhiyatillahi ta'ala. Pentingnya beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabdu ahammiyatul imani bi uluhiyatillahi ta'ala min khilalin ma yali. Pentingnya beriman terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala terlihat atau tampak dari hal-hal di bawah ini, dari hal-hal berikut ini. Annal ghabata min khalqil jinni wal insi huwa ibadatullahi wahdahu la syarika lahu. Bahwasannya tujuan al-ghabah, petujuan min khalqil jinni wal ins, dari penciptaan jin dan manusia, huwa ibadatullahi wahdahu la syarikalah, adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Haitsu qala subhanahu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kecuali agar mereka menyembahku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Nah, jadi pentingnya beriman terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala itu terdiri dari hal-hal berikut ini. Di antaranya yang pertama ialah bahwasannya tujuan Allah menciptakan jin dan manusia di muka bumi ini tidak lain tidak bukan hanyalah semata-mata untuk jin dan manusia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dengan sesuatu pun. Saya ulangin, tujuan penciptaan jin dan manusia di muka bumi ini, tujuan Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk mereka, yakni untuk agar jin dan manusia tersebut hanya beribadah kepada Allah saja dan tidak menjadikan sesuatu pun sebagai sekutu bagi Allah. Artinya tidak berbuat kesyirikan, tidak menjadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, annal maqsudah min irsalir rusuli alaihim salam wa inzalil kutubah saya ulangin, min irsalir rusula alaihim salam wa inzalil kutubas samawiyati huwal iqraru bi anna allaha huwal ma'budul haqqu kama qala subhanahu walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Bahwasannya maksud min irsalir rusulah diutusnya para rasul wa inzalil kutubah dan diturunkannya kitab-kitab kutubas samawiyah, kitab-kitab samawi, huwal iqraru bi anna allaha adalah untuk menetapkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala al-iqrar, menetapkan dan mengakui, huwal ma'budul haqqu adalah Tuhan yang berhak disembah. Kama qala subhanahu wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Nah, pentingnya beriman terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah bahwasannya maksud dari diutusnya para rasul, maksud dari Allah mengutus para rasul dan Allah menurunkan kitab-kitab samawi adalah untuk menetapkan dan mengakui bahwasannya Allah adalah Tuhan yang berhak disembah. Jadi tujuan Allah mengutus para rasul dan menurunkan kitab-kitabnya adalah untuk menetapkan dan mengakui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang berhak disembah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tadi, dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul pada tiap-tiap umat, fi kulli ummah rasulan, ba'atna fi kulli ummah rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Taghut ialah perbuatan menyembah kepada selain Allah. Nah, karena waktu kita udah habis, jadi insyaallah
Poin yang ketiga akan Ustazah lanjutkan di pekan depan. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.